قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, tadi kita sudah bahas kisah Al-Muhtadi dan Al-Wasik yang taubat dari perkataan Al-Quran itu makhluk. Tadi berapa cara untuk bantah Ahlul Bid'ah tadi? 4. 1, tanyakan apa? Itu ada ajaran Rasul atau tidak? 2, masuk ajaran Khulafaur Rasyidin atau bukan? 3, mereka tahu salafus soleh itu tahu ataukah tahu dan diam, ya nah? Tahu dan diam. Terus yang keempat, salafus soleh tidak tahu, kamu saat ini malah tahu. 4 ini diajarkan tadi. Sekarang kita lihat halaman 1, 2, 3. Perkataan Syekh Abdul Malik Ramadhani dari kesimpulan kisah di atas. Saya penulis mengatakan, perhatikanlah kisah ini. Syekh Imam Ahmad bin Hambal yang mengembalikan perkara besar ini kepada sejarah perjalanan salafus solih telah menghilangkan khilaf atau perbedaan secara spontan, sehingga menjadi sebab dianugerahkannya petunjuk kepada Al-Wasik dan Al-Muhtadi, sebagaimana tersebut dalam kisah ini. Hal ini menunjukkan akan pentingnya prinsip dasar ini. Oleh sebab itu harus selalu diingat. Dan di sanalah letak rahasia mengapa para ulama selalu mengulang-ulangi ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Tidak akan dapat memperbaiki kondisi akhir urusan umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki para salaf pendahulunya. Nah, lihat itu perkataan Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik. Ini orang gak balik-balik. Malik bin Anas tuh imam mazhab. Kalau Anas bin Malik sahabat. Nanti salah paham lagi. La yuslihu akhir hadzal amri illa ma aslaha awalahu. Tidak akan dapat memperbaiki kondisi akhir urusan umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki para salaf pendahulunya. Berarti yang bisa memperbaiki umat ini kalau yang dulu juga sama kita ikuti. Nggak ikuti ajaran terdahulu, sesat kita. Karena tidak berada di atas petunjuk. Tadi kesimpulannya Syekh Abdul Malik katakan apa? Syekh Imam Ahmad bin Hambal. Tadi Syekh itu tadi Imam Ahmad bin Hambal. Yang mengembalikan perkara besar ini kepada sejarah perjalanan salafus soleh telah menghilangkan hilaf atau perbedaan secara spontan, sehingga menjadi sebab dianugerahkannya petunjuk kepada Al-Wasik dan Al-Muhtadi. Oh, berarti kita simpulkan kalau kita kembali pada ajaran salafus soleh berarti kembali pada petunjuk, iya kan? Tadi Al-Wasik dan Al-Muhtadi dapat petunjuk ketika apa? Oh, diajarkan 4 prinsip tadi itu, ya kan, oleh Imam Ahmad. Sudah paham ini? Sudah. Oh, berarti dia sadar ketika itu. Oh, saya salah nih. Maka kalau mau sadarkan umat, sadarkan jamaah, sadarkan warga, ya. Ini poro takmir nih. Ada Mbak Rois juga. Nah, mau memperbaiki jamaah, oh berarti harus ngaji. Ngaji dan mempelajari sesuai dengan ajaran salafus soleh. Nah, bawa ajaran itu untuk perbaiki itu. Mau terapkan biar jamaahnya jadi baik, yaitu ajaran-ajaran salaf dibawa. Apa ajaran salaf? Oh, konsen akidah dulu, berantas bid'ah wa khurafat. Khurafat ya apa khurafat itu? Tahayul apa? TBC. Ini orang Muhammadiyah ini paham banget ini. Tahayul, bid'ah, wa khurafat. Iya tak? TBC, betul nggak? Apa tadi TBC tadi itu? Berantas TBC.
Tahayul bid'ah. Tahayul, bid'ah, khurafat. Ya kan? Contoh, tahayul khurafat. Kalau jenazah itu meninggal dunia sampai hari ke-7, itu ruhnya masih gentayangan. Injak-injak nasi. Iya tak? Belum nyampe. Makanya didongake terus, gitu kan? Ya, arwahnya masih gentayangan. Di bulan ruah dia ngapain lagi kalau begitu? Datang. Hah? Kencingin nasi. Di bulan ruah ini ngapain ruh-ruh tadi itu? Metu meneh berarti? Meet up. Apa mbak saya? Oh, arwah dari kubur pulang ke rumah minta doa. Wah, enak banget itu. Meet up sama kepala cabang. Orang digawe kayak kopi sisan. Oh, jadi kalau arwah itu keyakinannya arwah yang dikubur tadi keluar pulang ke rumah. Masya Allah. Oh, makanya didongake itu. Oh. Nah, itu. Dulu di zaman Rasul ada nggak kayak gitu? Nah, Khulafaur Rasyidin. Atau mereka tahu tapi diam? Enggak berani jawab juga, enggak. Atau mereka nggak tahu, kita lebih paham itu? Wah, enggak, itu Rasul nggak tahu itu. Sahabat nggak tahu, kami lebih paham. Berani bilang kayak gitu? Oh, melanjutkan paham Hindu Buddha. Kok masih banyak gitu loh orang mikir apa piye gue? Jawabannya mengakhiri ya. Gak tahu saya. Denger dia. Iya paham, paham. Itu Hindu Buddha lah, ya. Namun kok masih diwariskan nih loh? Kenapa masih diwariskan? Iya, kenapa masih diwariskan? Tidak pernah ngaji, kui. Iya tak? Iya. Gerjarene dulu Simba itu bilang ini rohnya belum balik-balik gitu kan. 7 hari, 40 hari juga kan? Sampai 40 hari. Masih di atas genteng lagi. Ngawur ngomong kui. Ya, memang ada kayak gitu loh keyakinan. Ini bukan keyakinan, itu sering banyak ditanyakan pas pengajian loh itu. Berarti mereka masih meyakini kayak gitu. Maka masih punya keyakinan karena ruhnya masih dianggap belum balik. Wong ada yang nanya kok kalau jenazah itu ketika dikuburkan itu didudukkan di kubur kok. Karena nanti siap jawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka dia disuruh duduk di situ. Didudukkan itu, coba lihat. Man rabbuka. Pak kaum jenengan toh. Terus peringatan tadi sudah, prinsip tadi sudah paham Ji? Itu al-mutadid dan al-wasik yang tobat karena didakwai oleh Imam Ahmad. Dia sebutkan 4 prinsip tadi. Sekarang peringatan. Peringatan, jika terjadi perbedaan pendapat antara kaum salaf dalam sebuah masalah, maka bertahkim menjadikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hakim adalah satu-satunya jalan yang ditempuh mereka. Hal ini berdasarkan atas firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kata Syai'un, sesuatu di dalam ayat ini berbentuk nakiroh, yang didahului oleh syarat. Oleh sebab itu, kata tersebut mencakup semua perbedaan yang bersifat berlawanan, khilaf tadad, dalam berbagai masalah, baik masalah usul, pokok, ataupun masalah furu, cabang. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Alamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, seandainya dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak terdapat penjelasan mengenai hukum sesuatu yang diperselisihkan, serta tidak mencukupinya,
niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan untuk kembali kepada keduanya. Sebab tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika terjadi perbedaan dan perselisihan untuk kembali kepada sesuatu yang tidak terdapat penyelesaian padanya. Lihat, jika terjadi perbedaan pendapat, maka disuruh kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim. Itu adalah satu-satunya jalan. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Nah, udah Mike? Coba lihat, situ disebutkan taat pada Allah, atiullaha. Wa atiur rasulah. Kiroh. Wa ulil amri. Wa ulil amri minkum. Lihat nih, taat pada Allah, satu ya. Terus taat pada Rasul, dua. Terus ulil amri. Lihat kalimat atiu cuma berulang berapa kali? Dua kali. Satu, dua. Ya tak? Taatlah Allah. Lalu diulang lagi, taatlah Rasul. Namun pas ulil amri tidak pakai wa atiu. Ya tak? Cuma wa ulil amri minkum. Berarti taat ulil amri. Siapa ulil amri? Pemimpin. Di Indonesia apa? Nah, ini kembali kepada taat Allah dan taat Rasul. Ini kembali kepada taat Allah, ya, taat Allah dan taat Rasul. Berarti kalau bersesuaian dengan taat Allah dan taat Rasul ditaati, atau tidak bertentangan berarti ditaati. Namun kalau ulil amri perintahkan untuk maksiat, la sam'a wala ta'ah, tidak boleh dengar dan taat. Tuh kenapa hikmahnya pas ulil amri tidak diulang wa atiu. Berarti kalau Rasul tetapkan sendiri, walaupun dalam Al-Quran tidak ada, ditaati enggak? Ditaati atau tidak? Iya. Dalam Al-Quran tidak ada pengharaman secara tegas untuk anjing, ada enggak? Enggak ada. Tegasnya enggak ada. Tapi Rasul bilang setiap binatang buas yang bertaring. Anjing punya taring enggak? Nah, punya enggak? Punya. Maka haram. Rasul yang bilang walaupun tidak ada dalam Al-Quran, ketaatannya berdiri sendiri, berarti tetap taat. Iya kan? Tetap taat. Nah kalau yang ini tidak diulang wa'atiu karena harus bersesuaian dengan taat pada Allah dan taat pada Rasul. Selama tidak bertentangan tetap ditaati. Walaupun itu bukan pilihanmu. Paham? Ini nerima apa enggak nih? Legowo toh? Politik kayak bang. Ya nanti. Ini kan lagi suntikan ini dulu ini. Siap nerima. Emang yang mana, Mbak? Iya. Tadi sudah berdiri gitu ya. Iya, nanti ya pokoknya gitu, siap nerima. Iya. Iya, guys, terima. Sudah ya? Nah, sekarang lihat. Kalau ada perselisihan, lihat fa in tanazatum fi syai'in.
jika kalian berselisih pada sesuatu, ya, berselisih dalam sesuatu, ada yang perselisihannya itu masih dalam perkara ditolerir, ada perselisihan yang nggak bisa. Nah, pokoknya semua perselisihan kembalikan kepada faruddu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan lebih baik akibatnya. Berarti kalau ada perselisihan, kembalikan pada Allah. Pada apa? Allah dan Rasulnya, Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Syai'in ini berbagai macam masalah. Maka tadi beliau katakan, baik di situ, ini nakira ya, bermakna umum. Baik perselisihannya itu khilaf tadad, saling bertentangan dalam berbagai masalah, baik masalah usul maupun masalah furu'. Usul masalah pokok, furu' itu masalah cabang. Pokoknya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kembalikan kepada diri masing-masing, namun kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wah, nggak apa-apa lah, sudahlah kita beda aja gitu. Wah, nggak bisa. Kamu pakai jimat, ini nggak pakai gitu. Mau kembalikan pada apa coba? Al-Quran dan hadis kan? Nah, itu boleh kan apa tidak? Kamu pergi safar misalnya untuk ziarah kubur. Kubur apa? Wah, kubur wali. Mungkin di Jawa Timur iki ya. Wah, tenang. Ziarah. Jawa Tengah juga ada. Wis tahu paling ning kono ya to. Paket wisata. Oh, Jawa Barat ku ya. Gunung Jati ya. Tadi apa? Ini perselisihan nih. Oh, ini nggak apa-apa. Itu pergi ke kubur wali. Kita kan berdua di sana. Ada yang bilang, oh nggak boleh. Kamu kan safar. Tujuanmu ibadah. Ibadah ditujukan pada tempat. Maksudmu tempat itu kan? Jadi doanya nggak afdol kecuali di tempat itu. Ganti tempat nggak mau. Betul kan? Seandainya dia pergi ke Jawa Timur terus. Dia ganti tempat coba. Ah, sudah nggak usah ke situ ini. Oh, nggak mau dia. Wonosari. Sudah ke Jogja ganti ke Wonosari gitu, nggak mau, ke pantai nggak mau, naik gunung soalnya baru turun gunung, pasti dia nanti nggak mau. Oh, berarti dia safar karena tujuannya apa? Tempat. Nah, itu yang Nabi katakan, la tusyaddur rihal, tidak boleh bersengaja lakukan safar ditujukan tempat, kecuali berapa tempat? 3. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. 3 tempat. Iya kan? Tidak boleh. Berarti yang ziarah-ziarah itu, wah. Ya jelas orang ngaji. Iya. Nambah lagi. Berarti kembalikan kepada apa kalau mau tahu itu ada tuntunan atau tidak tadi? Hah? Biar tahu itu benar atau tidak, kembalikan pada apa? Al-Quran dan hadis. Itu perselisihan. Oh, ini kalau saling tukaran nih, berantem ini gara-gara ini. Kembalikan pada apa? Al-Quran dan hadis. Nggak kembali kepada pendapat masing-masing. Wah, nggak kembali. Wah, ini kiai saya kok bilang boleh-boleh saja. Enggak. Wah, ustadz saya itu bilang boleh-boleh saja. Kalau salah, ya salah. Iya kan? Salah-salah. Oh, nyelisih dalil. Oh, nggak boleh ikuti. Makanya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ilallahi war rasul. Imam Ibnu Qayyim katakan, seandainya dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak terdapat penjelasan mengenai suatu hukum yang diperselisihkan serta tidak mencukupinya, niscaya Allah tidak akan memerintahkan untuk kembali kepada keduanya. Pasti dalam Al-Quran dan hadis sudah cukup.
Maka cukupi pada Al-Quran dan hadis. Sebab tidak mungkin Allah memerintahkan ketika terjadi perbedaan dan perselisihan untuk kembali kepada sesuatu yang tidak terdapat penyelesaian padanya. Pasti kembali kepada Al-Quran dan hadis itu solusi. Betul? Baik. Sampai di situ dulu. Istirahat 2 menit.